Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua para movie lover. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Gua mau ngucapin selamat datang buat kalian semua di channel Nonton Doang. Channel yang akan gua isi dengan film-film singkat dari berbagai genre dan tahun. Kalau kalian ada referensi-referensi film yang ingin diceritakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. 12 Agustus tahun 2000 menjadi sejarah kelam bagi dunia maritim Rusia. Pasalnya kapal selam kebanggaan mereka yaitu The Kursk karam di Laut Barents. The Kursk digadang-gadang sebagai kapal selam terbesar pada saat itu. 152 meter panjangnya, 3 kali kapal selam Amerika saat itu. The Kursk karam setelah setidaknya lembaga seismik Norwegia, salah satu negara yang terlibat dalam misi penyelamatan kapal tersebut, mencatat 2 kali ledakan pada tanggal 12 Agustus, yaitu pukul 11.29 waktu setempat. Lalu diikuti dengan ledakan kedua 2 menit 15 detik setelahnya. Dan inilah alur cerita film The Kursk tahun 2018 atau film yang berjudul The Command yang dirilis di Amerika Serikat. Film dimulai dengan cuplikan Kapten Mikhail yang sedang melatih pernapasan anaknya Misha. Keesokan harinya, Mikhail bersama dengan Anton, Oleg, dan Pavel pergi membeli perlengkapan untuk pernikahan Pavel. Mereka terpaksa menjual jam tangan miliknya untuk menutupi kekurangan dana membeli perlengkapan tersebut. Tentu saja acara pernikahan tersebut berjalan dengan lancar dan bahagia. Mungkin satu-satunya kebahagiaan yang terekam di film ini. Malam itu menjadi malam terakhir sang kapten bersama dengan keluarganya. Keesokan harinya, pengecekan kapal dilakukan sebelum penyelaman. Kapal selam bertenaga nuklir ini sepenuhnya dalam keadaan yang baik, hanya saja ada indikator kenaikan suhu dari salah satu torpedo yang akan diluncurkan, namun masih dalam kadar amannya. Kursk pun meninggalkan pangkalannya. Sungguh kapal yang menakjubkan. Di dalam ruang meeting, Kapten Shirokov memandu jalannya meeting dan menyampaikan serangkaian latihan yang akan mereka lakukan. Kru menyampaikan status kapal, 2 reaktor nuklir penggerak kapal dalam keadaan yang stabil, dan ada 1 torpedo yang diduga mengalami kebocoran nitrogen, sehingga membuat suhu torpedo tersebut terus naik. Pavel melaporkan bahwa suhu torpedo terus naik dan meminta izin untuk peluncuran. Namun ditolak karena mereka belum berada di tempat penembakan yang direncanakan. Yes, sir. Say your prayers. I'm not a religious man. Torpedo pun meledak dan membuat kapal karam ke dasar laut. Ledakan kedua terjadi tak berselang lama kemudian. Menewaskan sebagian besar kru di sana. Ledakan kapal tersebut membuat air naik dengan cepat. Yang tersisa memutuskan menyelamatkan diri ke kompartemen 9. Bahkan Anton harus berkorban untuk mendinginkan reaktor nuklir agar tidak meledak. Sebagai informasi, The Kursk memiliki 9 kompartemen. Tentunya berguna untuk mengurangi kecepatan air saat keadaan darurat seperti ini. Mikhail mengkomando kru yang tersisa. Setiap 4 jam sekali, mereka akan memberikan sinyal kepada tim penyelamat berupa ketukan di dinding kapal. Angkatan Laut Inggris menemukan adanya getaran di bawah permukaan laut, tepat di mana Kursk berada. 2 ledakan dalam waktu 2 menit, 3,9 skala Richter. Berita itu pun lantas disampaikan Commodore David Russell, perwira tinggi Angkatan Laut Inggris, pada Admiral Gruzinski, Rusia. Di dalam kapal, air naik dengan sangat cepat. Kru yang selamat berusaha untuk memperlambat laju naik air. Pompa untuk membuang air yang masuk ke kompartemen tersebut dinyalakan, namun nampaknya hanya bisa memperlambat laju air yang masuk. Tanya mendapatkan kabar ada sesuatu yang terjadi menimpa The Kursk, namun belum mendapatkan kepastian apapun.
katanya pergi ke markas Angkatan Laut. Namun pihak militer tidak memberikan informasi apapun juga. Keluarga yang menunggu penuh harap percaya kepada pemerintahannya bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan para awak kapal. Setelah 4 jam berlalu, dinding kapal pun diketuk dan memberikan informasi kepada regu penyelamat bahwa masih ada kehidupan setelah ledakan tersebut terjadi. Sementara David Russell masih menunggu komunikasi dari armada laut Admiral Gruzinski. Namun sepertinya pihak Rusia masih belum meminta bantuan terkait karamnya Kursk di Laut Barents. Sementara di Vijayeva, pangkalan militer mengadakan pers conference bersama dengan keluarga korban. Namun apa yang disampaikan oleh Angkatan Laut Rusia bukanlah apa yang ingin didengar oleh keluarga korban. Lalu pers conference itu pun dihentikan karena kondisi yang makin ricuh. Keadaan dalam kompartemen 9 sudah semakin mengkhawatirkan, ditambah pasokan oksigen sudah semakin menipis. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka harus menyalakan generator oksigen. Generator oksigen disiapkan dengan menggunakan cartridge. Sedikit informasi, oksigen darurat yang disediakan setidaknya dalam film ini adalah generator oksigen Vika yang berisi cartridge ganti yang dilapisi dengan tabung baja yang mengandung lithium perchlorate. Setiap cartridge-nya dapat melepaskan 600 liter oksigen yang cukup untuk memenuhi pasokan udara yang dibutuhkan selama 24 jam untuk satu orang. Dengan terpaksa, Mikhail harus mengambil cartridge yang tertinggal di kompartemen 8 yang sudah dibanjiri air. Mikhail dan Sasha akhirnya melakukan misi bunuh diri dalam tanda kutip untuk mengambil cartridge oksigen yang dibutuhkan. Walaupun pencarian sedikit agak lama karena mereka harus mencari di banyak loket, namun semua berjalan baik sampai akhirnya Sasha pingsan setelah kehabisan nafas. Mikhail dengan mempertahankan kesadarannya di dalam dinginnya air akhirnya mampu membawa Sasha dan cartridge yang mereka butuhkan. Mereka akhirnya mendapat pasokan udara untuk bertahan hidup setidaknya beberapa hari ke depan. Leo sepertinya gugup saat ingin mengganti lithium untuk pasokan udara mereka. Mikhail mengingatkan benda tersebut tidak boleh terkena air atau akan meledak jika terkena air. Secerca harapan mulai hadir saat kapal penyelamat mulai mendekat ke Kursk. Kalau kalian bertanya bagaimana proses penyelamatan untuk kapal selam yang karam, ada baiknya kalian lihat di Google ya, karena akan panjang ceritanya dan gue rasa nggak berkompeten untuk menceritakan itu dan takut ada bagian yang salah gue ceritakan. Balik lagi ke dalam film, proses penyelamatan tersebut kurang berjalan dengan baik. Akhirnya tim penyelamat terpaksa kembali ke permukaan setelah cadangan baterai mereka juga menipis. This little polar bear goes to his mother and says, I'm a polar bear, right? And Dad's a polar bear too, right? Yes, of course. Then why am I so Setidaknya sedikit cerita dari Oleg bisa memecahkan suasana mencekam di sana. Usaha kedua yang dijalankan ternyata kembali menghasilkan kegagalan. Setelah itu, Admiral Gruzinski meminta bantuan David Russell. Namun David tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada komunikasi resmi dari pimpinan tertinggi Rusia untuk bantuan tersebut. Pers conference itu membuat publik Rusia tahu bahwa pemerintahnya tidak bergerak cepat dengan menerima bantuan dari negara lain. Dan benar saja permintaan tolong tersebut ditolak oleh pimpinan tertinggi Rusia. Pers kedua diadakan di Vijayeva. Namun tetap saja apa yang dikatakan oleh pimpinan tertinggi militer Rusia tidak memuaskan keingintahuan keluarga korban. Laksamana Petrenko mengatakan hal yang sebaliknya tentang keadaan Laut Barents. Dan orang tua Anton yang seorang pelaut sangat memahami kondisi yang ada dan keadaan semakin ricuh. We raised our son to be Navy for what? How long they have before they die? Demi kemanusiaan, Admiral Gruzinski memohon bantuan untuk para korban.
Meski dia mengetahui bahwa dia sedang membangkang kepada atasannya dan tentu saja mengancam jabatan dan hidupnya. David pun segera bergerak, namun sayang sebelum perintah dari Laksamana Petrenko didapatkan, dia tidak bisa masuk ke tempat kejadian. Dingin mulai merasuki seluruh kru yang tersisa. Mikhail meninggalkan catatan untuk keluarganya dan mungkin untuk negaranya yang dia percaya akan menyelamatkannya. Meeting antara Commodore David Russell dari Inggris dan Laksamana Petrenko dari Rusia dilakukan. Namun sekali lagi, pertemuan itu bukan ditujukan untuk menyetujui bantuan dari negara lain. David dan timnya pulang tanpa ada kepastian. Usaha yang ketiga dilakukan, lagi-lagi gagal karena mereka kekurangan daya baterai. Kru yang ada pun di dalam terlihat seperti sudah pasrah. Akhirnya, mereka mengizinkan tim dari Inggris dan negara lain untuk membantu. Air semakin tinggi. Mereka semua mulai pucat karena dinginnya suhu di sana. Breakfast is about to be served. Let's gather a nice morning buffet. This is good. Yeah. Do we actually want to go up? No. Leo mulai mengganti lithium dan cartridge-nya. Ketika dia sedang menggantinya, benda itu meledak karena terkena air. Maka habislah persediaan oksigen mereka. Mereka mengetahui itulah saat-saat terakhir mereka bersama. Dan inilah akhirnya. Bersama-sama menuju ajal mereka, hanya itu yang dapat mereka lakukan. Para tim penyelamat dari negara lain mulai datang, dan apa yang mereka temukan? Air sudah memenuhi seluruh ruang kompartemen kapal. Dan seluruh kru kapal selam Kursk K-141 pun tewas. Dan film pun tamat. Kursk karam pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 di Laut Barents 108 meter di bawah permukaan laut, menewaskan seluruh kru kapal berjumlah 118 orang. Catatan dari Kapten Kolesnikov menjadi satu-satunya bukti yang ditinggalkan untuk menggambarkan bagaimana 23 orang bertahan di kompartemen 9 itu. Sebelum akhirnya mereka tewas kehabisan nafas dan air memenuhi ruangan itu. Banyak konspirasi karamnya kapal Kursk. Mulai terkena tembakan dari alutsista maritim milik Rusia hingga ditembak kapal Amerika USS Memphis. Hingga hari ini tidak ada kepastian karamnya Kursk. Kapal ini baru dapat diangkat 1 tahun kemudian di tanggal 26 September tahun 2000. Kapal ini tiba pertama kali di pangkalan laut Vijayeva tahun 1995 dan harus karam 5 tahun kemudian. Kisah yang tragis untuk maritim dunia. Semua informasi yang gue dapatkan diambil dari National Geographic Indonesia dan Wikipedia. Kalau ada kesalahan penyebutan nama atau tokoh atau tempat, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan milik gua dan milik gua seorang. Sekian dulu film kali ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe kalau kalian suka dengan film-film di channel ini. Nyalain lonceng notifikasinya kalau kalian mau dapat update film terbaru di channel ini. Komen-komen film apa yang bakal kita ceritain selanjutnya. See you next time. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ciao.